Kalau kita sebut nama Astra, pasti yang langsung kebayang itu mobil, motor, ya pokoknya raja jalanan Indonesia lah. Tapi gimana kalau saya bilang, raksasa otomotif ini tiba-tiba borong gudang? Yup, Astra baru aja mengakuisisi Mega Manunggal Property. Dan ini bukan sekedar beli properti biasa loh. Ini adalah sebuah taruhan super besar yang bisa mengubah total wajah bisnis mereka. Yuk kita kupas tuntas ada apa di balik taruhan triliunan rupiah ini? Nah, ini dia pertanyaan utamanya. Kenapa sih grup otomotif segede Astra yang kerjaannya jualan mobil dan motor, kok tiba-tiba belok 180 derajat ke bisnis gudang? Emang apa yang mereka lihat di antara tumpukan kardus sama rak-rak besi itu? Penasaran kan? Yuk kita cari jawabannya bareng-bareng. Oke, biar gampang, ini dia peta perjalanan kita. Pertama, kita kenalan dulu sama dua pemain utamanya. Terus, kita bedah seberapa gede langkah yang mereka ambil. Dan yang paling penting, kenapa mereka ngelakuin itu. Nggak lupa, kita intip juga untung ruginya. Sebelum akhirnya kita nerawang. Kira-kira ekosistem masa depan kayak apa sih yang lagi dibangun Astra? Sip, kita masuk bagian pertama. Dalam setiap cerita besar kan, selalu ada tokoh utamanya. Nah, di sini ada dua. Mari kita kenalan. Di satu sisi tentu saja ada Astra International. Rasanya hampir di setiap jalanan di Indonesia kita pasti ketemu sama produknya Astra. Mereka ini konglomerat raksasa, tapi ya itu, DNA-nya kuat banget di dunia otomotif. Nah, di sisi lain ada Mega Manunggal Property, atau biar gampang kita sebut MMLP. Kalau Astra itu rajanya jalanan, MMLP ini bisa dibilang rajanya di balik layar. Mereka ini bukan sekedar punya gedung kosong, tapi mereka itu operator gudang-gudang modern canggih yang jadi tulang punggung logistik buat banyak banget perusahaan besar di Indonesia. Terus, apa yang terjadi waktu si Raja Jalanan ketemu sama si Raja Gudang? Nah, mari kita lihat lebih dalam seberapa besar sebenarnya langkah yang mereka ambil ini. Angkanya nggak main-main, 84%. Ini artinya apa? Astra itu bukan cuma numpang investasi ya. Mereka ngambil alih kendali penuh. Mereka jadi pemilik mayoritas. Jadi sekarang Astra yang pegang setir, mereka yang nentuin MMLP ini mau dibawa kemana. Dan buat pegang kendali itu, biayanya jelas nggak sedikit. Astra harus mengeluarkan 3,3 triliun rupiah. Biar kebayang, uang segitu bisa buat bangun beberapa gedung pencakar langit loh. Jadi, ini bukan cuma sekedar transaksi bisnis. Ini sebuah pernyataan sikap yang kuat banget dari Astra. Oke, sekarang kita sampai di bagian paling seru. Kenapa? Kenapa Astra rela gelontorin triliunan rupiah buat bisnis gudang? Jawabannya, ternyata bukan soal gedungnya, tapi soal siapa yang ada di dalam gedung itu. Coba deh kita lihat, siapa aja sih yang nyawa gudang-gudang MMLP ini? Wow, hampir seperempatnya itu pemain e-commerce, dan 40%-nya lagi perusahaan logistik. Ini kan intinya ekonomi digital Indonesia. Tiap kali kita klik beli di marketplace, barangnya itu ya kemungkinan besar mampir dulu di gudang kayak gini. Jadi paham kan? Astra itu bukan beli bangunan. Mereka itu beli tiket VIP buat masuk ke jantungnya ekonomi masa depan Indonesia. Di bisnis logistik, lokasi itu segalanya. Dan MMLP ini cerdas banget. Gudang-gudang mereka itu ada di titik-titik emas jalur distribusi Indonesia, Jabodetabek, dan Surabaya. Ini adalah jalur nadi utama pergerakan barang nasional. Dengan menguasai titik-titik ini, Astra secara nggak langsung ikut mengendalikan aliran barang di pusat-pusat ekonomi negara. Jadi kalau kita rangkum, langkah ini tuh kayak satu jurus tapi kena 4 target sekaligus buat Astra. Pertama, mereka jadi nggak terlalu bergantung sama bisnis otomotif. Kedua, mereka bisa ikut nikmatin kue e-commerce yang lagi gede-gedenya. Ketiga, ini bisa nyambung sama bisnis mereka yang lain. Dan keempat, ia jelas memperkuat portofolio properti mereka. Cerdas banget. Tapi strategi sebagus apapun kan harus kelihatan hasilnya di angka ya. Yuk kita coba hitung-hitungan, apakah uang triliunan ini bakal langsung balik jadi keuntungan buat Astra? Kabar baiknya Astra ini nggak beli kucing dalam karung. Kalau kita lihat datanya, MMLP ini perusahaan yang sehat. Pendapatan dan labanya itu nunjukin tren naik yang stabil dan konsisten. Jadi mereka membeli bisnis yang emang udah terbukti jalan dan menghasilkan. Eits, tapi tunggu dulu. Buat yang ngarep untung cepet, kayaknya harus sabar. Para analis dari Indo Premier Sekuritas bilang, kontribusi keuntungan yang benar-benar berasa itu baru kelihatan nanti sekitar tahun 2028. Jadi ini bukan lari sprint ya, ini maraton. Astra lagi bangun fondasi buat jangka panjang.
Seberapa kecil kontribusinya di awal? Coba bayangin, dalam beberapa tahun ke depan, MLP ini cuma akan nambah katakanlah kurang dari 0,5% ke total laba Astra. Angka ini benar-benar ngegasin kalau Astra nih lagi nanam bibit, bukan metik buah yang udah matang. Oke, jadi kalau ini adalah permainan jangka panjang, terus masa depan seperti apa sih yang lagi coba dibangun sama Astra? Apa tujuan akhirnya? Yuk, kita coba lihat gambaran besarnya. Nah, ini dia bagian yang paling bikin penasaran. Astra itu nggak cuma beli gudang yang udah ada, tapi mereka juga beli potensi. MLP itu masih punya cadangan lahan kosong seluas 62 hektar. Itu luas banget. Anggap aja ini kanvas raksasa yang siap dilukis Astra buat membangun kerajaan logistik mereka di masa depan. Jadi kesimpulannya, ini semua sebenarnya bukan cuma soal gudang. Ini soal membangun sebuah ekosistem. Astra mau bikin jaringan logistik yang nyambung semua, yang bisa melayani bisnis mereka sendiri, dari suku cadang mobil sampai leasing, sekaligus juga melayani pasar di luar sana. Dan MMLP ini adalah kepingan puzzle pertama yang paling krusial. Pada akhirnya, kita balik lagi ke pertanyaan besar di awal. Astra, si raja jalanan, sekarang lagi menaruh taruhan gedenya di dalam gudang. Kira-kira langkah triliunan rupiah ini bakal jadi mesin pendorong baru mereka buat dekade mendatang nggak ya? Atau jangan-jangan ini cuma jadi manuver bisnis yang mahal? Cuma waktu yang bisa jawab sih.